Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Kasat Narkoba Polres Kenal Selatan, Kapolres Polres Kenal Selatan. Hari ini kita dalam rangka press release terkait keberhasilan dan pekerjaan yang kita laksanakan oleh Sat Narkoba Polres Kenal Selatan, khususnya di tahun 2022 sejak bulan Januari sampai saat ini, sampai terakhir per TMT November. Untuk sebenarnya bahwa dalam 1 tahun ini Sat Narkoba sudah melakukan penangkapan dan melakukan pelaksanaan kegiatan. Nanti akan lebih banyak akan dijelaskan oleh Pak Kasat Narkoba. Silakan Pak Kasat Narkoba. Terima kasih Komandan atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada rekan-rekan media atas kehadirannya. Pada hari ini kita akan melaksanakan rilis kasus apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolres, bahwa kita akan mempublis kegiatan Sat Narkoba Polres Kenal Selatan dari bulan Januari hingga November akhir. Untuk kasus yang kita tangani di Sat Narkoba Polres Kenal Selatan sebanyak 18 kasus yang kita tangani saat ini, yang dimana 18 kasus itu sudah selesai sebanyak 16 kasus. Kemudian rekan-rekan media perlu paham bersama bahwa pengungkapan kasus kita di 2022 ini naik karena di 2021 itu ada kasus narkotika yang kita tangani jenis sabu sebanyak 13 kasus. Nah, untuk di tahun 2022 ini menjadi 18 kasus. Nah, ini merupakan juga upaya maksimal kita, kerja keras kita dari Sat Narkoba Polres Kenal Selatan dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kenal Selatan. Kemudian untuk jumlah tersangka yang di tahun 2022 ini sebanyak 29 tersangka. Untuk di 2020 ini 29 tersangka. Kemudian di tahun 2021 itu ada 19 tersangka. Jadi ada kenaikan lagi nih. 2021 itu ada 19. Kemudian di 2022 itu ada 29 tersangka. Perlu saya jelaskan semua bahwa yang saat ini kita tangani di Polres Kenal Selatan Sat Narkoba berupa psikotropika jenis sabu. Jadi rata-rata kami menangani jenis psikotropika peredaran sabu untuk di Sulawesi Selatan ini. Kemudian jumlah barang bukti yang kita berhasil amankan sebanyak untuk saat ini masih 70,03 gram. Jadi memang ada penurunan dari 2021 itu sebanyak 98,45 gram. Ini upaya maksimal kita. Tentunya kita selingi dengan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat untuk tidak lagi menggunakan apalagi mengedarkan sabu. Jadi memang agak turun karena upaya maksimal kita terus menerus kita melakukan operasi. Selain juga kita melaksanakan operasi kewilayahan, dan yang terakhir kemarin adalah operasi Sikat Anoa 2022. Itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasi rekan-rekan semua, termasuk juga memberikan informasi kepada kami tentang peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Kenal Selatan. Selebihnya saya kembalikan ke Bapak Kapolres. Baik, terima kasih rekan-rekan. Itu yang dari saudara Pak Kasat Narkoba. Mungkin ada yang akan ditanyakan daripada rekan-rekan. Kami persilahkan. Mungkin bisa dijelaskan. Kemudian satu lagi terkait barang bukti tersebut yang didapatkan, apa dampak yang diberikan kepada masyarakat, dalam artian kalau sampai beredar, kira-kira berapa orang masyarakat yang akan menjadi korban akibat narkotika tersebut. Terima kasih. Kerusakannya. Jadi terima kasih ya teman media atas pertanyaannya. Jadi yang kita amankan sekitar 70 gram lebih. Kalau 70 gram, taruhlah pemakai, satu orang memakai bisa dalam sehari itu setengah gram. Jadi kalau 1 gram berarti bisa 2 orang. 2 kali 70 ya berarti 140.
150 orang bisa kita selamatkan dari 70 gram itu. Dia Satu Pak, tadi kalau tidak salah itu 2021 itu ada 13 perkara, sedangkan tahun 2022 18 perkara. ya, Nah, berarti ada peningkatan jumlah kasus. jumlah kasus. Apa kedepannya agar di tahun 2023 itu kasusnya menurun? Jadi tidak naik dari 18 tapi menurun, bahkan zero narkoba di Konawe Selatan. Ya, terima kasih ya pertanyaannya rekan media. Kalau melihat data dari 2021 kasusnya hanya 13, sekarang di tahun 2022 kasusnya menjadi 18 kasus. Ini betul-betul kita sudah berupaya maksimal sekali, namun kita memang masih menemukan adanya peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Konawe Selatan ini. Tentunya kita sebagai anggota Polri, apalagi mengemban fungsi Sat Narkoba, juga berupaya untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, supaya nanti ini jadi perpanjangan tangan kita, perpanjangan tangan kita kepada yang lainnya, supaya mereka bisa menyampaikan bahwa jangan sampai nanti ada yang terlibat dengan narkoba itu. Kalau kalian terlibat dengan narkoba, pasti menjalani proses hukum. Jadi kita di Sat Narkoba Polres Konawe Selatan, kita juga sudah punya online pengaduan maupun yang offline. Jadi kalau yang di YouTube kita ada Koba 86, kemudian di WhatsApp kita juga sebarkan nomor melalui teman-teman kita semua yang ada di lapangan, termasuk memasang di history. Kemudian di IG-nya juga ada, kita sudah pasang Koba 86 itu. Kemudian di Instagram juga kita ada, di Instagram kita ada Koba 86. Kemudian di FB juga ada Koba 86 itu. Kemudian di TikTok juga ada Koba 86. Silakan nanti masyarakat maupun teman-teman media bisa mengakses, membuka, bisa melaporkan lewat situ. Mungkin karena keterbatasan jarak, waktu segala macam, silakan nanti bisa menghubungi atau masuk dalam aplikasi tersebut. Ya, Oke, rekan-rekan, untuk terakhir closing statement ya. Untuk closing statementnya intinya satu, dari kami kepolisian Polres Konawe Selatan mengajak seluruh, baik dari rekan media, bisa menyampaikan kepada seluruhannya bahwa satu, untuk para masyarakat untuk tetap menghindari penggunaan narkoba. Dengan tingginya narkoba yang sudah ditangkap, mohon izin Pak Kasat Narkoba, memang suatu keberhasilan Pak Kasat Narkoba, tetapi juga itu suatu pukulan bagi saya selaku Kapolres, bahwa masih banyak masyarakat kita di Konawe Selatan masih menggunakan narkoba. Harapan saya, bagaimana kita bisa lebih mendalami, lebih menggiatkan kembali sosialisasi dan penyuluhan, baik dalam segala tempat, baik dengan segala macam sarana, baik secara media sosial maupun media-media yang lain yang kita punya. Kan sekarang ke Polres Konawe Selatan, maksud saya ada punya media sosial baik dari Instagram, TikTok dan lain sebagainya, bisa kami meningkatkan penyuluhan maupun baik penyuluhan secara langsung, baik temu tatap muka dengan masyarakat. Dan saya harapkan nanti tahun 2022 belum selesai, saat ini kita sudah di bulan Desember, harap kita semua, mohon maaf Pak Kasat Narkoba, semoga di bulan Desember ini tidak lagi ada kawan-kawan kita yang masih menggunakan narkoba. Tetapi komitmen kami sebagai kepolisian Polres Konawe Selatan, terutama di Sat Narkoba, siapapun yang menggunakan narkoba, komitmen kita itu melanggar hukum akan kita tangkap, proses secara pastinya. Baik itu demikian, jika ada masyarakat semua bisa menghubungi di media humas kami, baik dari nomor 110 maupun nomor WA-nya maupun TikTok-nya, bisa secara direct message ataupun itu mengirimkan kita aduan, atau ada keluarga kita yang sudah atau menggunakan narkoba dan akan berhenti dan bagaimana, jangan takut untuk melaporkan, karena kami ada proses rehabilitasi yang dikhususkan pada mereka. Betul Pak Kasat Narkoba? Baik, itu closing statement saya sebagai Kapolres. Itu saja, makasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.